Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar bisnis di dunia kemasan ini? Kemarin biasa kita. Nah, baiklah, sebelum memulai materi tersebut, di sini Bapak ingin menjelaskan kepada Ananda semua yaitu tujuan pembelajaran. Di sini Ananda dapat memahami, menjelaskan pengertian dari bisnis dan pemasaran. Yang selanjutnya, Ananda dapat menjelaskan tujuan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, menjelaskan fungsi pemasaran dalam menjelaskan materi yang pertama itu bisa Anda lihat yaitu pengertian bisnis. Dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang jasa kepada konsumen. Dalam kegiatan saja dan memenuhi masyarakat menciptakan ekonomi. Bisnis membantu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat serta menjadi penggerak utama dalam perekonomian. Yang selanjutnya Nanda itu adalah kegiatan dalam bisnis. Dan kegiatan bisnis ini meliputi yang produk dilakukan dilakukan menghasilkan barang atau jasa. Yang selanjutnya distribusi. Di sini distribusi merupakan suatu kegiatan menyalurkan produk kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu pemasaran. Pemasaran ini adalah suatu kegiatan dilakukan selanjutnya pelayanan konsumen. Pelayanan konsumen ini membaik konsumen sehingga dapat dari desain. Uh, yang selanjutnya contoh, contoh kegiatan bisnis dari empat tadi yaitu yang pertama itu contoh dari produksi yaitu dagang menjual kebutuhan sayur-sayuran di online seperti ojek online, di online dan taksi online dan
kereta api online. Selanjutnya itu aksesoris. Yang selanjutnya adalah dibantu menunjukkan konsumen agar kebutuhan konsumen untuk menarik minat dalam membangun kebutuhan masyarakat. Selanjutnya berkaitan yaitu bisnis menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya pemasaran memperkenalkan barang dari bisnis ke konsumen. Ilustrasi sederhananya, perusahaan memproduksi barang, kemudian barang dipasarkan, konsumen membeli produk tersebut dan akhirnya perusahaan memperoleh keuntungan. Selanjutnya tujuan dari kegiatan dalam dalam yang selanjutnya memperluas dalam ada perusahaan melalui peningkatan penjualan produk atau jasa. Yang selanjutnya membangun kebutuhan besar perusahaan melalui reputasi dan citra positif yang ditumbuhkan oleh sebuah perusahaan. Tujuan dari kegiatan pemasaran ini adalah untuk positif. Selanjutnya, fungsi adalah fungsi perputaran. Jual beli antar sistem konsumen jasa baik atau jasa. Selanjutnya itu fungsi distribusi. Misalkan dari produsen kepada konsumen melalui kegiatan penyimpanan atau pengangkutan. Selanjutnya itu fungsi membantu distribusi seperti distribusi dan itu. Fungsi informasi pasar ini yaitu mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan suatu konsumen dan kondisi suatu pasar dan saingan dalam suatu usaha. Yang selanjutnya itu fungsi pemasaran dalam perusahaan ini yaitu fungsi promosi. Fungsi promosi ini memperkenalkan atau menawarkan suatu produk kepada masyarakat untuk meningkatkan daya minat beli suatu barang itu hingga menarik konsumen. Yang selanjutnya itu fungsi pembiayaan. Fungsi pembiayaan ini kan dalam kegiatan pemasaran seperti kegiatan mempromosikan suatu barang dan mendistribusikan suatu barang.
Selanjutnya itu fungsi penanggulangan risiko. Mengantisipasi berbagai risiko permasalahan seperti jika ada kerusakan suatu produk, perubahan suatu harga barang, dan perubahan selera konsumen. Yang selanjutnya itu alur distribusi barang. Alur suatu distribusi barang dan jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi ini sangat penting karena memastikan suatu produk dapat sampai kepada konsumen, misalnya buat yang baik, yang berkualitas, produk yang berkualitas karena akan sulit bicara. Selanjutnya itu memastikan produk sampai ke tangan konsumen dan mendukung keberhasilan pemasaran, membantu kebutuhan suatu konsumen. Selanjutnya itu alur distribusi barang dan jasa. Saluran distribusi langsung. Produsen menjual produk langsung kepada konsumen tanpa perantara dari produsen ke konsumen, Ah, yang menyebabkan keuntungan harga lebih dari satu produsen itu mendapatkan keuntungan lebih besar menambah. Yang selanjutnya itu saluran distribusi tidak langsung. Nah, di sini saluran distribusi tidak langsung ini menggunakan perantara untuk mengalirkan produk kepada konsumen. Menggunakan distribusi untuk konsumen. Konsumen melalui perantara. Nah, kemudian distribusi dan kemampuan perusahaan dalam distribusi persaingan pasar. Manfaat suatu distribusi itu memudahkan konsumen untuk memperoleh barang dan jasa, mempercepat penyaluran produk, dan selanjutnya memperluas wilayah pemasaran dan meningkatkan volume penjualan sehingga kebutuhan konsumen secara tepat waktu. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan berdiskusi kelompok masing-masing. Di sini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan Bapak akan memberikan satu kelompok satu kasus dan dikerjakan secara berkelompok dan saling bekerja sama. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mencari jawaban dari sebuah kasus yang telah Bapak berikan. Setelah diskusi selesai, Bapak minta 3 kelompok maju ke depan memberikan jawaban dari hasil diskusi diskusi yang telah didiskusikan. Setelah masing-masing kelompok telah memberikan jawaban dari suatu masalah yang telah Bapak berikan tersebut, mahasiswa dipersilakan duduk dan
masuk ke materi selanjutnya, yaitu sesi kuis. Ah, kita setelah mengerjakan diskusi, kita akan mengerjakan kuis secara singkat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang telah dipelajari hari ini. Setelah melakukan sesi kuis ini, nanti akan ada juara dari peringkat 1 sampai peringkat 3. Dan juara 1 dan sampai 2 3, Bapak akan memberikan reward berupa hadiah. Setelah itu, masuk kepada materi kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita pada pertemuan kali ini yaitu bisnis merupakan kegiatan atau kegiatan menghasilkan barang dan menyalurkan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan dalam menjalankan bisnis pemasaran. Memiliki peran penting karena bertugas menawarkan dan menyalurkan produk kepada konsumen. Pemasaran bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, memperoleh keuntungan, membangun hubungan baik dengan pelanggan, memperluas pangsa pasar, dan menciptakan citra positif perusahaan. Untuk tujuan tersebut, pemasaran menjalankan berbagai fungsi seperti pertukaran, distribusi, promosi, dan pengumpulan informasi pasar, pembiayaan pengelolaan risiko. Selain itu, distribusi menjadi bagian penting dalam pemasaran karena berfungsi menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui perantara. Dengan distribusi tepat, produk dapat sampai kepada konsumen secara efektif dan efisien. Baiklah Nanda, Eh, sampailah pada akhir pertemuan kita pada kali ini. Di sini Bapak ingin memberikan evaluasi jika ada yang ingin bertanya atau tidak mengerti pada materi kita kali ini, Bapak silahkan untuk bertanya dan jika tidak ada, Bapak sudahi pertemuan kita pada minggu ini dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Di sini sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.